Halo teman film dimanapun kalian berada, bertemu kembali di channel teman film. Channelnya orang yang suka nonton film tapi gak sempat nonton berjam-jam dan akhirnya lebih suka mendengarkan alur ceritanya saja. Ya, tepat sekali di sini tempatnya. Kali ini Mimin akan mengulas alur cerita film India yang berjudul Muka Citram. Film yang dirilis pada tahun 2022 ini diperankan oleh Vikas Pasista, Ayasakan, Priyal Padlamani, dan masih banyak lagi yang lainnya. Film ini mengisahkan tentang terungkapnya kematian istri seorang dokter bedah plastik yang dikira murni kecelakaan, padahal sengaja dibunuh. Ingin tahu kisah selengkapnya? Yuk gak berlama-lama lagi, kita kupas tuntas film ini. Oke guys, kita langsung saja ke alur ceritanya. Cerita diawali dengan memperkenalkan seorang dokter ahli bedah plastik yang sedang menceritakan kisah hidupnya di acara seminar. Dia bernama Raj Kumar. Dia bangga dengan pencapaiannya saat ini, karena keahliannya, beberapa tahun yang lalu, dia bisa memperbaiki wajah ibunya yang rusak akibat kecelakaan, dan wajahnya kembali sempurna seperti sedia kala. Namun momen kebersamaan dengan ibunya hanya sebentar saja, karena ibunya bertahan hidup hanya beberapa tahun, dan ibunya kini telah meninggal. Dia menyatakan, sebagai dokter, dia tak bisa menghidupkan lagi seseorang yang sudah meninggal. Namun jika seseorang masih hidup, dia bisa memperbaikinya. Oleh karena itu, dia bangga dengan pencapaiannya. Raj memiliki sahabat yang juga seorang dokter bernama Satya, yang selalu setia menemaninya. Suatu ketika, seorang wanita bernama Maya terlihat panik di rumah sakit. Saat itu, Raja dan Satya yang baru selesai melakukan operasi dimintai tolong oleh Maya, yang menyatakan bahwa dia tak sengaja melukai seseorang, dan dia memohon agar kedua dokter itu merawatnya. Raja mengenali Maya, dan Maya pun sangat terkejut saat Raja membuka maskernya. Maya cool. Raj, hai! Karena ternyata mereka adalah sahabat sejak kecil. Maya pun bercerita jika tadi pagi dia ketemuan dengan kliennya yang hendak membeli ceritanya, karena diketahui Maya seorang penulis novel. Namun kliennya yang cunihin malah ngajak check-in, yang otomatis Maya marah dan dia menojosnya dengan garpu. Raja dan Satya terkejut mendengarnya, karena sebagai seorang wanita Maya sangat berani sekali. Pantas saja Maya sangat pemberani, karena Maya sosok yang tomboy, suka ngudud, dan suka abok-abokan. Di saat itu, ponsel Raj mendapatkan pesan dari Mak Comlang yang mengirimkan foto seorang gadis desa bernama Mahati yang sedang dicarikan jodoh oleh ayahnya. Mahati adalah gadis sederhana yang kesehariannya mengajar les anak-anak di kampungnya. Dia sangat dekat dengan sang ayah karena ibunya telah meninggal saat dia masih remaja. Beberapa hari kemudian, Raja datang ke kediaman Mahati bersama saudaranya. Mahati tipe gadis yang tak bisa menerima siapa saja dalam hidupnya. Namun gombalan maut Raja mampu meluluhkan hatinya, yang pada saat itu juga Mahati menerima lamarannya. Sementara itu, Maya berada di suatu bar untuk merayakan ulang tahunnya dengan minum-minum. Terlihat Satya datang dan Maya mengenalkannya pada rekan kerjanya bernama Sruti. Namun saat itu, dia tak melihat Raj dan dia menanyakan keberadaannya. Satya mengatakan jika Raj sedang melamar seorang gadis. Dia pun memperlihatkan foto Mahati yang menurutnya sangat anggun dan lugu yang membuat Raj mencintainya. Mendengar itu, Maya kesal karena selain menganggap sahabat, Maya dari dulu menyukai Raj sehingga dia cemburu ketika tahu Raj melamar gadis lain. Dia pun menceritakan bagaimana dia mengenal Raj. Saat duduk di bangku SMP, dia dekat dengan Raj. Mereka menjadi sangat dekat karena Raj peduli kepadanya. Perlahan cinta Maya tumbuh terhadap Raj dan apapun itu dia lakukan untuk Raj. Sampai-sampai dia rela menunggui Raj ketika Raj dihukum guru. Bisa dibilang Raj adalah obsesinya. Namun mereka harus terpisah karena Raj meneruskan sekolahnya ke luar negeri untuk menjadi seorang dokter. Mendengar ceritanya, Satya merasa kasihan kepada Maya. Cerita pun berpindah, di mana terlihat keluarga Mahati sedang mempersiapkan acara pernikahan yang beberapa hari lagi akan digelar. Diketahui, ayah Mahati memiliki dua adik perempuan bernama Durga dan Nining. Durga mengeluh kepada ayah Mahati jika dia merasa sedih mengetahui Mahati akan menikah dengan orang lain, padahal dia ingin Mahati menikah dengan anaknya. Durga terus merajuk,
Namun Nining menegaskan jika sepupu tidak boleh menikahi sepupu karena bertentangan dengan tradisi mereka. Di sisi lain, Raj mengunjungi rumah Maya untuk memberikan undangan pernikahannya. Maya sangat kecewa karena sejak lama dia mencintai Raj, namun mengapa Raj malah menikahi orang lain? Raj memberikan pengertian kepada Maya jika cinta tak bisa dipaksakan, dan Raj hanya menganggap Maya sebagai sahabat. Maya semakin kecewa mendengarnya, karena selama ini Raj adalah obsesinya. Bahkan selama dia berpisah dengan Raj, dia telah menuliskan 14 judul untuk novelnya, dan selalu memakai nama Raj atau Kumar untuk pemeran utamanya. Dan dia selalu membayangkan jika merekalah yang melakukan adegan romantisnya. Selama perdebatan itu, tangan Maya terluka, dan dengan penuh perhatian, Raj mengobatinya. Dia meminta maaf kepada Maya dan membuatnya mengerti jika kini keadaan telah berubah dan dia tak mungkin membatalkan pernikahannya. Maya pun sadar dan mencoba menerima kenyataan. Dia pun bersedia untuk menghadiri acara pernikahan Raj dan Mahati. Singkat cerita, acara pernikahan pun digelar. Mahati sangat bahagia karena sebentar lagi akan menjadi seorang istri. Namun tidak dengan Durga yang seakan tak menyukai pernikahan ini, tetapi dia tetap berusaha lapang dada. Raj tiba didampingi oleh Satya dan Maya. Ritual pernikahan berlangsung sangat sakral dan penuh kebahagiaan. Namun saat itu, terlihat dua wanita yang tak menyukai pernikahan ini bersikap sangat akrab. Mungkin mereka menemukan teman yang satu sefrekuensi. Sudah jadi tradisi jika pengantin wanita harus diboyong ke rumah pengantin pria, yang pada saat itu Maya bersedih melihat keluarga Mahati yang sangat menyayangi Mahati. Karena diketahui sejak kecil, Maya seorang yatim piatu yang tinggal di asrama panti asuhan. Rumah tangga Raj dengan Mahati terlihat sangat bahagia. Raj selalu bersikap romantis kepada Mahati. Mahati pun terlihat dekat dengan Maya, dan Maya menerima Mahati dengan senang hati. Raj tak sedikit pun melepas Mahati ketika Raj sedang di rumah. Kapanpun dan bagaimanapun keadaannya, dia selalu ingin melakukan adu gabrut dengan istri tercintanya itu. Suatu hari, Maya dikejar waktu karena hendak bertemu kliennya. Suriti mengatakan bahwa motor Maya harus diperbaiki karena remnya sedikit blong. Maya pun segera pergi, namun di tengah perjalanan, dia mengalami kecelakaan. Sementara itu, Mahati mendapati dirinya hamil, dan kebetulan Raj pulang dalam keadaan letih. Mahati ingin sekali menyampaikan berita baik ini. Namun tiba-tiba, Raj mendapatkan kabar bahwa Maya dilarikan ke rumah sakit akibat kecelakaan. Terlihat Satya berbicara dengan polisi perihal status Maya yang seorang yatim piatu. Maka dari itu, dia meminta agar kepolisian tidak terlalu mengekspos masalah ini. Dan sebagai dokter, dia akan melakukan yang terbaik untuk Maya. Tak lama, Raja dan Mahati tiba. Satya memberitahukan jika Maya mengalami luka yang cukup parah di bagian wajahnya, dan Maya juga harus melakukan transfusi darah. Tapi masalahnya, golongan darah Maya sedang habis di bank darah. Mengetahui jika golongan darahnya AB negatif, maka tanpa pikir panjang Mahati bersedia mendonorkan darahnya, karena kebetulan golongan darahnya adalah AB negatif. Sebelum diambil darah, suster menanyakan apakah Mahati sedang hamil, karena orang hamil tak boleh mendonorkan darahnya. Mahati yang ingin menolong Maya mengakui jika dirinya tidak hamil. Setelah selesai, Mahati meminta Raj untuk memperbolehkan dia melihat keadaan Maya. Dan guys, benar saja yang dikatakan Satya jika wajah Maya hancur. Terlihat Mahati leles setelah mendonorkan darahnya, dan Satya menyarankan agar Raj membawanya pulang. Sesampainya di rumah, Mahati menyuruh Raj untuk kembali ke rumah sakit guna menunggui Maya. Keesokan harinya, Raj terbangun. Dia kemudian menghubungi Satya dan menanyakan keberadaannya. Karena semalam, mereka mengobrol sampai ketiduran di dalam mobil. Satya mengatakan jika dia ada pekerjaan mendesak dan pergi tanpa membangunkan Raj. Setelah itu, Raj menghubungi Mahati. Dia menyuruh Mahati banyak minum karena Mahati sangat lemah setelah donor darah. Selang beberapa jam, ayah Mahati datang dari desa. Dia memanggil-manggil Mahati. Mahati sempat menyahut, namun tiba-tiba Mahati terjatuh dari lantai atas. Raj yang baru sampai rumah mendengar tangisan mertuanya.
dan dia panik melihat istrinya sudah tak sadarkan diri. Mereka pun segera melarikan Mahati ke rumah sakit. Di rumah sakit, ayah Mahati terus menangis karena khawatir dengan keadaan anak sematawayangnya itu. Tangisannya mengganggu Raj yang juga masih panik. Dia memohon agar mertuanya pulang dan dia yang akan menjaganya di rumah sakit. Sementara itu, kepala rumah sakit memarahi suster yang membantu donor darah karena tak menyadari jika Mahati sedang hamil, dan inilah yang menyebabkannya lemah dan kemungkinan terjatuh karena pusing. Si suster berdalih jika sebelumnya dia menanyakan terlebih dahulu kepada Mahati, namun Mahati mengatakan jika dia tidak sedang hamil. Dengan berat hati, kepala rumah sakit menyatakan bahwa Mahati telah meninggal dunia. Betapa hancurnya Raj mendengar istrinya telah tiada, apalagi setelah mengetahui jika Mahati sedang mengandung. Satya pun turut berduka di hadapan jasad Mahati. Raja tak bisa menerima kenyataan bahwa Mahati yang sangat dia cintai kini telah tiada. Entah apa yang melintas di pikirannya, sehingga dia berpikir jika dia akan menghidupkan lagi Mahati. Satya terkejut mendengarnya, yang ternyata Raj hendak melakukan operasi wajah maya dengan wajah Mahati. Dengan begitu, Mahati akan tetap hidup walaupun jiwanya berbeda. Beberapa bulan kemudian, Maya pulih. Maya menanyakan keberadaan Mahati. Namun Raj mengatakan jika Maya tak boleh syok setelah melihat wajah barunya. Perlahan perbannya dibuka dan betapa terkejutnya Maya ketika wajahnya menjadi wajah Mahati. Di saat itulah Raj menyatakan bahwa wajah Maya yang dulu telah hancur karena kecelakaan. Dan 1 hari setelah kecelakaan Maya, Mahati meninggal karena terjatuh dari lantai atas rumahnya. Oleh karena itu, dia berinisiatif untuk mendonorkan wajah Mahati kepada Maya. Dia meminta maaf karena saat itu dia tak bisa meminta persetujuan Maya karena keadaan Maya yang sangat kritis. Raj pun menangis, yang membuat Maya ikut menangis karena dia tak bisa melihat Raj bersedih. Raj pun meminta bantuan Maya untuk merahasiakan ini kepada keluarga Mahati karena yang mereka tahu Mahati masih hidup dan mengalami koma. Dia takut jika mereka belum siap menerima kepergian Mahati. Oleh karena itu, dia mengambil keputusan ini. Dia meminta Maya untuk menjadi Mahati di hadapan keluarganya. Karena Raj sudah memberikan kesempatan hidup baginya, Maya bersedia membantunya. Bukan hanya itu, Maya pun menyatakan bahwa dia selalu mencintai Raj. Namun Raj berkata jika dia belum bisa move on dari Mahati dan meminta Maya untuk menunggu keputusannya. Maya terus memohon dan akhirnya Raj pun setuju untuk menikahi Maya. Maya dibawa ke rumah Raj untuk pemulihan. Dengan penuh kasih, Raj selalu menjaga Maya dan terus memperhatikan kesembuhannya. Pernikahan mereka pun dilangsungkan dengan penuh bahagia dan disaksikan oleh Satya. Perlahan, Maya pulih dan kondisi wajahnya telah membaik. Suatu hari, Raj meminta Maya berakting layaknya Mahati karena keluarga Mahati akan berkunjung setelah mengetahui jika Mahati telah sadar dari komanya. Singkat cerita, mereka datang. Maya hanya terdiam tanpa suara karena dia takut kaca letot. Ayah dan kedua bibinya mengucap syukur karena Mahati telah pulih. Namun Maya tak banyak merespon. Sehingga untuk menghilangkan kecurigaan, Satya mengatakan bahwa Mahati mengalami hilang ingatan akibat lama koma. Sebagai seorang bibi, Durga sangat bersedih dan dia berjanji akan berdoa di kuil untuk kesembuhan Mahati. Hati Maya tergerak dan teringat kebaikan Durga kepadanya di saat pernikahan Mahati dahulu, yang pada akhirnya Maya memeluk Durga, dan hal itu membuat Durga senang karena Mahati telah mengenalinya kembali. Untuk memberikan kenyamanan, mereka pun memutuskan untuk pulang dan akan berkunjung di lain waktu. Suatu ketika, Maya menangis karena Raj akan pergi keluar kota selama beberapa hari tanpa dirinya. Dia sebenarnya tak mau jauh dari Raj, namun Raj mengatakan bahwa ini hanya beberapa hari saja dan dia akan segera pulang. Di saat kepergian Raj, Maya menemui rekannya yaitu Shruti. Shruti tak percaya bahwa yang dihadapannya adalah Maya, karena yang dia tahu, Maya telah meninggal akibat kecelakaan. Dan di sini terungkap jika Maya menggunakan identitas Mahati agar Mahati tetap hidup. Dia rela dinyatakan meninggal asal bisa hidup dengan pria yang dia cintai. Dia tak peduli jika Raj melakukan ini semua agar bisa terus melihat wajah Mahati. Mungkin dengan dia menjadi Mahati, dia akan dicintai oleh Raj.
Maya pun berdandan layaknya Mahati dan dia meninggalkan semua kebiasaan udu dan minum-minumnya agar Raj lebih mencintainya. Dia juga melakukan panggilan video agar Raj melihat penampilan barunya. Yang pada saat itu, Raj mengatakan bahwa Maya tidak perlu melakukan ini semua karena dengan jadi diri sendiri, dia pun akan tetap mencintai Maya. I love you too. Bye. Karena gabut sendirian di rumah, Maya ngepoin barang-barang Mahati dan menemukan ponselnya. Dalam ponsel itu, Mahati menemui salah satu nomor yang sudah tidak aktif dengan nama ibunya yang sudah tiada. Hal itu bertujuan agar dia bisa selalu berbagi cerita dengan sang ibu walaupun ibunya sudah tak ada. Dalam pesan itu, ada beberapa pesan suara yang menjadi curhatannya. Maya pun memutar pesan suara tersebut. Yang pertama, jika Mahati mengatakan bahwa dia telah mendapatkan pria pujaan hatinya. Lalu pesan suara kedua, Mahati mengatakan bahwa dia tinggal di rumah suaminya dan suaminya selalu memperlakukannya dengan baik, bahkan tak pernah melepaskannya jika dia selalu di sampingnya. Bisa dibilang, suaminya selalu menyentuhnya 24 jam dalam sehari. Namun di pesan suara ketiga, Mahati menangis terseduh-seduh dengan mengatakan bahwa dia ingin suaminya mati saja. Mendengar itu, Maya sangat terkejut. Dia pun melanjutkan lagi dengan memutar pesan suara keempat, di mana Mahati menyatakan jika dia sangat kewalahan dengan aksi suaminya yang memiliki penyimpangan. Selama beberapa bulan berumah tangga, dia merasakan jika keromantisan suaminya makin kesini makin tidak wajar. Suaminya selalu memaksanya melakukan adu gabrut di setiap saat. Suaminya tak peduli dengan keadaan Mahati. Dimanapun dan sedang apapun Mahati, suaminya selalu mengajaknya adu gabrut. Bahkan di saat Mahati sedang berdoa di tempat yang suci, dan juga di saat Mahati sedang menstruasi. Mahati pernah menolaknya, namun suaminya marah dan hampir saja membunuhnya jika keinginannya tidak dituruti. Suaminya juga sering melakukan kekerasan untuk memuaskan hasratnya yang menyimpang, tanpa memikirkan kesakitan yang dia rasakan. Dia sudah tak kuat menjalani semua ini dan merasa ingin membunuhnya, namun apa daya, dia tak mampu melakukan apapun. Mendengar curhatan itu, Maya menjadi geram. Dia tak percaya bahwa pria yang sangat dia cintai memperlakukan seorang wanita dengan sangat kejam. Dia tak bisa membayangkan bagaimana sakitnya Mahati saat itu. Dan akhirnya, dia pun merencanakan sesuatu. Di malam hari, dia menyambut kedatangan Satya yang sengaja dia undang dengan alasan untuk menemaninya minum-minum karena dia merasa gabut. Mereka pun mengobrol ngalir ngidul, dan Satya mengatakan jika dia menyukai sikap Maya yang seperti ini, beda halnya dengan Mahati yang duduk di pojokan jika Satya dan Raj minum-minum. Dalam pembicaraannya, Satya terus membicarakan Mahati, seolah-olah dulu Satya menyukai Mahati, walaupun Mahati adalah istri temannya. Mengetahui itu, Maya mencoba merayunya, dan Satya kena jebakan Batman. Satya sangat senang jika Maya menginginkan fantasi seks bersamanya dengan memborgolnya. Yang padahal, Maya melakukan ini agar dia bisa mengorek informasi lebih dalam dari Satya. Satya tak menyangka bahwa Maya akan menjebaknya. Maya meminta Satya untuk menceritakan kebenaran bagaimana Mahati bisa meninggal secara kebetulan sehari setelah kecelakaannya. Dan pada akhirnya, Satya pun menceritakan jika Raj memiliki kecanduan adu gabrut dan Mahati tak sanggup mengatasinya. Suatu malam, Raja dan dia minum-minum. Raja menyatakan bahwa Mahati kini berani melawannya dan tak bisa menanggung hayalan liarnya. Dia sangat menyesal menikahi Mahati, yang padahal dia seharusnya menikahi Maya, karena Maya sangat terobsesi kepadanya, dan dia yakin jika Maya takkan pernah menolak keinginannya. Ditambah, dia telah membaca novel-novel yang dibuat Maya, dan dalam novel itu, Maya mengimajinasikan bahwa peran utama yang selalu romantis adalah Raja dan Maya sendiri. Sehingga dia yakin jika dia menikah dengan Maya, Maya akan senang dengan ajakannya untuk adu gabrut setiap saat. Secara kebetulan, saat itu Maya mengalami kecelakaan dan Mahati mendonorkan darahnya. Mengetahui jika golongan darahnya sama dengan Mahati, dia memiliki rencana untuk menghabisi Mahati dengan dalih donor darah. Ketika itu, Satya terkejut dan melarang Raj. Namun Raj tak memperdulikannya. Yang dia ingin, Mahati mati. Karena dia kesal, Mahati telah berani melawannya. Dan yang terpenting, dia ingin Maya hidup agar dia bisa menikahinya. Yang ternyata, dia sudah merencanakan ini di saat dia mengantar Mahati pulang setelah mendonorkan darahnya.
dan dia membubuhkan racun ke dalam air minum Mahati. Dia mendorong Mahati untuk banyak minum agar racun itu terminum olehnya. Racun itu menyebabkan Mahati pusing, dan puncaknya saat ayah Mahati datang, dan Mahati hilang keseimbangan yang membuatnya terjatuh. Mengetahui itu, Maya sangat bersedih karena Mahati yang baik hati sengaja dibunuh oleh suaminya sendiri. Maya menunjukkan rekaman video pernyataan Satya, dan dia mengancam akan menyebarluaskan rekaman ini jika Satya memberitahu Raj. Dia meminta agar Satya menonton saja apa yang akan dia lakukan kepada Raj. Maya kemudian memikirkan cara bagaimana menjebak Raj, dan pada akhirnya dia pun menemukan sebuah ide. Dia memasang CCTV di dalam rumahnya yang belum diaktifkan. Kemudian, dia menghubungi Raj. Dia mengungkapkan kerinduannya kepada Raj. Untuk memancing birahinya, dia juga mengatakan kalau dia merasa bosan melakukan adu gabrut dengan keromantisan. Maka dari itu, dia ingin Raj bersikap memaksanya. Dia akan mengatakan tidak mau, tapi Raj harus tetap memaksanya. Raj pun menyukai ide tersebut dan merasa tertantang oleh permintaan Maya. Maya pun bersiap dan mulai mengaktifkan CCTV. Dia berakting seolah-olah sedang nyeri beteng dan dia berlagak kesakitan. Tak lama Raja datang. Raja pun memeluk Maya, namun Maya melepaskan pelukannya. Raja pun mengira jika ini adalah permintaan Maya saat ditelepon tadi. Raja kembali mengajaknya dan Maya terlihat memohon untuk tidak melakukannya. Raja kesal karena Maya menamparnya. Dan di saat itulah, Maya menyatakan bahwa dia tahu kalau Raja telah membunuh Mahati. Raja terkejut dan dia semakin menjadi. Dia memukul Maya dengan vas bunga yang membuat Maya kesakitan. Raja kemudian memaksa Maya untuk melayaninya, namun Maya berontak dan mengambil palu yang sudah dia siapkan, kemudian menakol babatoknya. Raja mencoba melawan, namun Maya tak membiarkannya. Maya mengatakan bahwa sebentar lagi kepolisian akan datang dan menangkapnya. Dengan santainya, Maya makan, dan rekaman CCTV itu mulai tersebar di berbagai media televisi. Dan pada akhirnya, Raja ditangkap untuk diadili. Beberapa hari kemudian, kasus itu masuk ke pengadilan dengan kasus pemerkosaan dalam rumah tangga. Seorang wanita yang menjadi asisten pribadi pengacara Maya harap-harap cemas menunggu kedatangannya. Dan dia menguatkan Maya untuk tetap menghadapi persidangan ini. Ayah Mahati yang selama ini menganggap Maya sebagai Mahati juga datang ke persidangan. Dia tak habis pikir jika selama ini anaknya menderita dalam pernikahannya. Terlihat pengacara ternama yang bernama Pasista datang ke pengadilan yang membuat semua orang merasa tegang karena Pasista tak pernah kalah dalam menangani kasus apapun. Dan diketahui dia menjadi pengacara Raj, secara Raj adalah anak sahabatnya. Istri Pasista datang untuk memberikan dukungan penuh terhadap suaminya, dan dia berjanji akan melayaninya dengan sepenuh hati jika suaminya memenangkan kasus. Singkat cerita, persidangan kasus ini akan segera dimulai. Pasista menenangkan Raj dengan mengatakan jika Maya akan menang kalau dia punya bukti bahwa Raj melakukan pembunuhan terhadap Mahati. Yang di sini kita tahu jika Raj menceritakan kebenarannya kepada Pasista. Pasista juga mengatakan jika kasus pemerkosaan dalam pernikahan tidak akan sah walaupun dengan bukti CCTV. Dia telah berhasil membela banyak orang dalam karirnya dan sekarang dia akan membela putra temannya secara pribadi. Dia tak peduli siapa yang ada di belakang Maya, yang dia yakini bahwa dia akan memenangkan kasus ini. Sementara itu, pengacara Maya datang. Dia bernama Viswa. Sidang pun digelar. Maya yang dianggap sebagai Mahati memberikan kesaksian jika selama pernikahannya dengan Raj, dia selalu mengalami kekerasan seksual. Bahkan, jika dia menolak, maka Raj akan melakukan pemerkosaan terhadapnya. Sehingga untuk membuat semua orang percaya, dia memasang CCTV agar kelakuan suaminya terbongkar ke hadapan umum. Dan puncaknya saat Raj pulang dari luar kota dan langsung mengajaknya adu gabrut, yang padahal dia sudah menolaknya karena dia sedang menstruasi. Namun Raj malah memukulnya dengan vas bunga, dan oleh karena itu, dia melawan suaminya dengan menakol kepalanya. Dia juga menceritakan jika Raj tak pernah kenal waktu untuk menjamahnya, bahkan di saat dia sedang berdoa di tempat yang suci. Kesaksiannya didukung oleh Viswa jika kelakuan Raj kepada istrinya merupakan kekerasan seksual, bahkan bisa dibilang pemerkosaan dalam rumah tangga.
Dia memohon kepada hakim agar menghukum Raj dengan sangat berat karena kelakuannya sangat memalukan, bahkan hampir saja membunuh nyawa kliennya. Kemudian, Vasistha mengutarakan argumennya di hadapan hakim dengan membahas rekaman CCTV itu. Dia menyatakan jika kliennya adalah korban karena dia tidak tahu kalau perlakuannya direkam, padahal kliennya hanya ingin melakukan hubungan setelah beberapa hari jauh dengan istrinya. Namun istrinya yang licik malah memanfaatkan momen ini seolah-olah suaminya bejat. Dia pun menyatakan jika seharusnya seorang istri wajib melayani suaminya. Dia menambahkan bahwa pernikahan adalah sebuah kesepakatan antara dua kehidupan individu. Ketika dua orang hidup bersama, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Terkadang pria menginginkan seks dan wanita itu tidak, dan begitu pun sebaliknya. Namun pernyataannya dibantah oleh Viswa dengan mengatakan jika seorang istri mengatakan tidak, seharusnya suami tidak boleh memaksanya. Vasistha malah mengejek Viswa jika Viswa terinspirasi oleh film Pink. Viswa yang kesal membuka jasnya dan dia berdiri di kotak saksi. Dia menyatakan kalau dia saksi yang tidak berdaya. Dia belajar hukum selama 5 tahun dengan fantasi untuk mengubah dunia ini. Dia seorang pengacara dan itulah sebabnya dia berdiri di sini hari ini. Raj menyiksa Mahati selama beberapa bulan, bahkan Raj tidak meninggalkannya di ruang ibadah. Raj juga tidak meninggalkannya saat istrinya sedang menstruasi. Raj secara rutin membelenggu dan memperkaosnya, dan apa salahnya Mahati akhirnya berhasil mengumpulkan keberanian untuk datang ke pengadilan. Hari ini adalah hari pertama kasusnya, dan tidak seorang pun saksi diinterogasi atas kejahatan tersebut, sehingga dia yang seorang pengacara berdiri di kotak saksi untuk memperkuat kasus ini. Dia pun menanyakan kepada hakim berapa lama lagi mereka harus menunggu pemerintah mengambil sikap, hanya karena itu tidak sah dan belum pernah terjadi sebelumnya. Dan inilah yang membuat korban tak mau bersuara dan malah timbul ketakutan di antara mereka. Dan pelaku juga akan terus berpikir siapa yang akan menghukumnya atas hal ini. Dia memohon kepada hakim jika kemenangan hukum bukan hanya sekedar memberi keadilan bagi orang yang tidak bersalah. Namun itu juga sebagai inti untuk membangun ketakutan pada seorang penjahat yang sedang duduk santai di rumahnya. Dia pun mengatakan kepada Vasistha, jika Vasistha terus bilang, jangan bandingkan ini dengan pemerkosaan. Dan jika begitu, menurutnya pemerkosaan lebih baik dari ini. Karena setidaknya korban pemerkosaan memiliki kesempatan untuk mengajukan kasus terhadap pelakunya. Namun dalam kasus pemerkosaan terhadap pasangan, hari berikutnya korban harus bangun pagi dan memasak sarapan untuk pelakunya lagi. Argumen Viswa mendapat tepuk tangan dari istri Vasistha, dan hal itu membuat Vasistha sangat kesal. Dan pada akhirnya, hakim menyatakan jika penghakiman akan dijatuhkan pada sidang berikutnya. Setelah sidang selesai, Viswa mengatakan sesuatu kepada Vasistha jika dia terlalu meremehkannya hanya untuk mencapai harapannya dan mengharuskan lawannya untuk tunduk. Dia meminta untuk mengesampingkan menang dan kalah, karena sebagai seorang pria, Vasistha sudah kalah. Vasistha khawatir tentang putra temannya, namun tidak bisa benar-benar berpikir tentang istrinya, yang kemungkinan pernah mendapatkan perlakuan seperti itu di dalam rumah tangga. Dia pun menyatakan jika masalahnya di sini bukanlah pria dan wanita, ini tentang nilai yang harus kita berikan kepada pendapat manusia lain. Terlihat, Vasistha menemui istrinya. Mereka pun menangis karena mungkin pernah tak sengaja melakukan hal seperti di kasus ini. Terlihat ayah Mahati pulang, namun di sana sudah ada Maya. Maya memberikan sebungkus udud, namun ayah Mahati menolaknya. Dia mengetahui jika sebenarnya anaknya telah meninggal dan orang yang dihadapannya adalah Maya. Dia bertanya, mengapa Maya datang ke sini? Dia berpikir jika mungkin Maya memiliki lebih banyak hal penting yang harus dilakukan dan tak perlu menjadi Mahati untuk mengobati kesedihannya. Tetapi Maya menyatakan, dalam hal mengejar cinta yang paling murni, tak apa-apa jika dia harus mengubah dirinya sendiri. Dan mulai saat itu, Maya menyebutnya sebagai ayah. Dia pun memutuskan untuk menggantikan Mahati di keluarga itu dan mengajar les privat anak-anak meneruskan Mahati. Akhirnya, sidang putusan pun menyatakan bahwa Mahati disiksa dan dianiaya oleh suaminya Dr. Rajkumar. Sesuai dengan pasal 375 KUHP yaitu seks paksa dan pasal 377 KUHP yaitu hubungan seksual yang tidak wajar dan juga pasal 307 KUHP yaitu percobaan pembunuhan. Dan hakim memutuskan jika terdakwa dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan selama masa tahanan terdakwa harus kerja paksa. Terlihat Maya memberikan selamat kepada Viswa karena telah memenangkan kasus ini.
Piswa bertanya siapakah namanya. Maya terkejut, yang ternyata Piswa sudah mengetahui jika dia bukanlah Mahati. Karena Mahati yang sebenarnya tidak akan memanggilnya tuan dan dia selalu memanggilnya sepupu. Dan akhirnya dia mengatakan jika dia bernama Maya. Piswa berkata jika dia tahu Maya telah dekat dengan ibunya. Yang ternyata Piswa adalah anak Durga yang selama ini ingin dijodohkan Durga dengan Mahati. Dan film pun berakhir. Seperti halnya yang dialami Mahati. Ingat, jangan sepelekan kekerasan dalam rumah tangga. Jika itu dibiarkan, maka mental seorang wanita dipertaruhkan. Begitupun sebaliknya. Sebaiknya segera tangani sedini mungkin jika ada yang mengalami hal seperti ini sebelum nyawa kita menjadi taruhannya. Jangan takut, karena di zaman modern ini pasti banyak orang yang akan membantu kita. Oke teman film, itulah kisah dari film Muka Citram. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum ya. Bye-bye.